Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, Ibu akan memberikan tambahan latihan soal yang kemarin tidak sempat dibahas di kelas untuk kelas 8 reguler, dan untuk kelas 8 bahasa dan 8 sains 1 dan 8 sains 2 boleh mengulangnya kembali nanti menonton video ini ya. Ibu kasih yang nomor 5 sampai 9 karena nomor 1 sampai 4 sudah Ibu bahas di dalam kelas. Baik, kita mulai. Bab kali ini adalah relasi dan fungsi. Seperti yang sudah Ibu janjikan, Ibu insya Allah akan membuat video ini. Semoga bisa kalian simak dan diputar ulang-ulang kalau memang dirasa menonton sekali kurang bisa dipahami gitu ya. Kita mulai, bismillah. Nomor 5. Nomor 5 itu diketahui A adalah faktor dari 8 dan B kelipatan 3 dari 1 sampai 9. Yang ditanya adalah banyaknya pemetaan dari A ke B atau dan dari B ke A. Jadi ini beda ya Bu? Yes, beda. Nah sekarang gini, kalian ketahui adalah A dan B. Himpunan A dan B apakah sudah diketahui anggotanya? Belum. Berarti kita harus menjabarkan anggotanya satu per satu gitu ya. Anggota dari A. A itu anggotanya apa saja? Faktor dari 8. Sekarang kita harus tahu dulu definisi faktor. Faktor itu apa sih? Nah, kalau ada pertanyaan atau kalimat faktor dari 8, itu artinya adalah angka yang bisa membagi angka 8. Jadi angka 8 tuh bisa dibagi sama angka berapa aja gitu. Nah, yaitu diantaranya angka berapa aja yang bisa membagi angka 8? Angka 1, 8 bagi 1 bisa ya? 8 bagi 2, 8 bagi 3 bisa nggak? Tidak bisa, berarti lanjut 8 bagi 4. Kemudian yang terakhir adalah 8 dibagi dengan dirinya sendiri. Begitu. Jadi ada berapa nih faktor dari 8? Ada 1, 2, 4, dan 8. Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 4. Begitu ya. NA-nya ada 4. Banyaknya anggota dari A. Kemudian yang B, kelipatan 3 dari 1 sampai 9. Ya sudah, berarti kelipatan 3 dimulai dari 3, 6, dan 9. Kenapa 9-nya ikut? Karena kalimatnya adalah sampai 9. Berarti 9-nya diajak ya. Ada berapa NB-nya? Ada 3. Nah sekarang pertanyaannya, banyak pemetaan dari A ke B. Nah cara pengerjaannya adalah yang belakang pangkat yang depan, gitu caranya. Berarti dari A ke B rumusnya adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A, NB pangkat NA. Kalau banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Nah ini diperhatikan ya. Kita jawab yang A dulu. Dari A ke B berarti NB pangkat NA. NB-nya berapa? NB-nya 3. NA-nya 4. Berarti 3 pangkat 4. Yaitu kalau pangkat artinya itu perkalian berulang. Berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3? Hasilnya 81. Bisa ya? Bisa dong. Kemudian pemetaan dari A ke B, dari B ke A. Berarti NA yaitu 4 pangkat NB yaitu 3. Berarti 4 pangkat 3. Kita sudah pernah hafalan pangkat 3 kan? Berarti 4 kali 4 kali 4. Berapa tuh? 64. Udah gini aja, betul. Hanya seperti ini. Kenapa? Karena yang ditanya banyaknya, bukan dijabarkan. Bisa ya insya Allah ya. Lanjut nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 adalah banyak anggota himpunan M dikali N. Jika diketahui M-nya anggotanya 567, N anggotanya A, I, U, E, O. Gitu ya. M anggotanya 567, ada berapa nih? Ada 3. Kemudian yang N anggotanya A, I, U, E, O. Analisis dulu, ada berapa NM-nya? Banyaknya anggota N? Ada 5. Nah kemudian baru dijawab, M kali N rumusnya apa?
Oh, M kali N ya udah berarti banyaknya anggota M dikali banyaknya anggota N. 3 dikali 5 sama dengan 15. Gitu aja Bu, betul gitu aja gitu ya. Ini untuk M kali N. Lanjut nomor 7. Nah, di nomor 7 ini adalah pengembangan dari apa yang Ibu ajarkan di kelas. Kalau di kelas itu Ibu mengajarkannya ada 2 himpunan yang saling beririsan. Nah, di nomor 7 ini keluar di esai, Nak. Jadi tolong dipelajari baik-baik caranya. Ini keluar di esai apa di PG ya? Ibu lupa, pokoknya ini keluar di ujian. Konsepnya sama seperti ini, jadi kalian harus paham ya. Ada 3 himpunan, basket, musik, dan STC. Sebelumnya Ibu cuma ngasih 2 himpunan ya. Gitu. Kita mulai. Terdapat 50 siswa yang diberikan angket ekstrakurikuler dan hasil angketnya adalah atau yaitu, berarti si 50 siswa ini sebagai apa? Semesta. Nah, ini dia sebagai semesta. Kemudian dari angkat-angkat itu terdapat 28 siswa yang memilih basket, 21 memilih musik, dan 26 memilih STC. Nah, dari anak-anak yang memilih ini tidak mungkin dong hanya memilih satu, biasanya pasti ada yang memilih 2 atau bahkan 3-tiganya dia pilih. Sekarang kita cek lagi. Oh, berarti ada 16 siswa yang memilih basket dan musik. 12 siswa memilih musik dan STC, dan 15 siswa memilih basket dan STC. Sementara ada juga ternyata dari 10 orang siswa menyukai atau memilih ketiga-tiganya. Begitu ya. Karena ada yang memilih ketiga-tiganya, berarti himpunan diagram Venn yang kita buat harus beririsan ketiga-tiganya. Begitu. Tentukan jumlah siswa yang tidak memilih ketiga ekskul tersebut dan berapa siswa yang menyukai musik dan STC. Udah ketahuan ya, yang menyukai musik STC ada berapa? Ada 12. Tapi ada syarat lain, tetapi tidak menyukai basket. Berarti kita harus mengurangi anak-anak yang menyukai basket, nggak diajak, karena dia tidak mau ada yang menyukai basket di musik dan STC. Begitu. Kita mulai menggunakan diagram Venn. Ibu nanti untuk menjawab apakah harus dijabarkan N basket ditambah N musik pakai kalimat seperti itu, tidak perlu, tidak apa-apa, langsung saja pakai diagram Venn. Tetapi tetap harus ada cara untuk mendapatkan angkanya dari mana. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung nulis angka begitu ya. Nah, berarti harus ada jalannya, caranya. Ini yang Ibu maksud. Wajib. Ini boleh ditulis di dalam diagram Venn atau boleh di luar diagram Venn caranya. Berarti nanti yang di dalam diagram Venn-nya cukup angka yang warna merahnya saja. Sekarang kita pelajari pelan-pelan dapat dari mana ini angka-angka ini ya. Kita mulai dari yang tulisan hijau di atas. Nah, ini rinciannya yang harus kita masukkan ke dalam diagram Venn. Nih ya, masukin ke sini. Kita mulainya dari bawah. Dari sini. 10 siswa menyukai ketiganya. Kita tulis ini terlebih dahulu di diagram Venn yang masih kosong. Kita tulis 10 siswa. Kenapa dia ditaruh di tengah? Karena dia irisan ketiganya ya. 10 siswa menyukai musik, basket, dan STC. Sampai sini paham? Kalau ini sudah ditulis, kita lanjut ke atasnya. 15 siswa menyukai basket dan STC. Berarti ini kita fokus ke basket dan STC saja. Basket warna ungu, STC warna orange atau kuning. Nah, basket dan STC katanya berapa? 15. Sekarang kita lihat irisan warna ungu dan warna kuning. Nah, ini kan katanya 15. Udah ada angka berapa tadi yang kita tulis? Sudah ada angka 10. Berarti biar jadi 15 kurang berapa? Betul, kurang 5. Tapi jangan kamu langsung tulis 5. Ini 5 harus tahu dari mana dia asalnya. Dari sini 15 yang menyukai basket dan STC dikurang 10 yang menyukai ketiganya. Menghasilkan angka berapa? 5. Sehingga kalau dijumlah
10 tambah 5, 15. Sesuai ya? Begitu. Kalau sudah, berarti kita ke atasnya lagi. Yang menyukai musik dan STC. Ada berapa nih yang menyukai musik dan STC? Berarti kita fokus yang warna hijau dan yang warna kuning. Gitu ya. Ada 12 katanya. Hijau, kuning. Katanya 12. Udah ada angka berapa nih? Sudah ada angka 10 di sini. Berarti kurangnya berapa biar jadi 12? Kurangnya adalah 2. Tapi tetap harus pakai cara. 2 dari mana? Nanti ibu nanya nih kalau kamu gak pakai cara. Kan tinggal tulis ya. 12 dikurang 10. 12 dari yang menyukai musik dan STC. 10 dari yang menyukai ketiganya. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Gitu. Lanjut lagi ke atasnya. 16 siswa memilih basket dan musik. Berarti kita hanya fokus di basket dan musik. Basket yang warna ungu, musik yang warna hijau. Ada berapa nih? Dia di soal diketahui ada 16 siswa yang menyukai basket dan musik. Dan sudah ada 10 orang. Berarti kurang 6 orang. 6 orang kita tulis, tapi pakai cara. Dari mana 6? Dari 16 dikurang 10. 10 yang udah ada, berarti kurangnya 6. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke atasnya. Yang menyukai STC saja ada 26 orang. STC itu yang warna kuning nih. Katanya yang menyukai STC ini ada 26. Kita lihat di dalam lingkaran ini sudah ada angka berapa aja yang ditulis sebelumnya? Ada angka 5, ada angka 10, ada angka 2. Kalau di total sudah berapa? 17. Sementara yang menyukai STC ada 26. Berarti kita harus mencari angka yang menyukai STC saja. Yang menyukai STC saja berarti 26 dikurang yang sudah diketahui. 5, 10, 2. 26 dikurang 5 tambah 10 tambah 2. Ini harus pakai kurung. Gitu ya. Kalau nggak pakai kurung artinya nanti berbeda. 26 dikurang 17 dapat berapa? Dapat 9. Berarti sebanyak 9 orang yang hanya memilih STC saja. Begitu ya. Lanjut ke musik. Yang menyukai musik ada 21 nih. Musik yang warna hijau kita lingkarkan. Ada 21 orang katanya yang ada di dalam lingkaran ini. Ternyata di dalam lingkaran ini sudah ada 10, ada 6, dan ada 2. Berarti yang menyukai musik saja, musik tok gitu loh, itu ada berapa? Berarti 21 nih kan, katanya yang menyukai musik ada 21 kan. 21 dikurang 6, 10, 2. 21 dikurang 6 tambah 10 tambah 2. Pakai kurung. Jadi hitung dulu 6 tambah 10 tambah 2 berapa? Baru 21 dikurang hasil mereka. 21 dikurang 18 jawabannya 3. Berarti ada 3 orang yang hanya memilih musik saja. Begitu. Kita cek lagi. Yang hanya memilih basket saja tuh kira-kira berapa? Nah, kita lihat dulu nih, total yang memilih basket ada 28. Berarti kita lihat yang di dalam lingkaran yang memilih basket ada 28 katanya. Di sini sudah ada angka 10, 6 dan 5. Berarti yang memilih basket saja ada berapa? 28 dikurang dalam kurung 5 ditambah 10 ditambah 6. Hitunglah. 21 berarti 28 dikurang 21. Berarti yang menyukai basket saja ada 7 orang atau 7 siswa. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat semua nih, yang basket, yang musik, yang STC. Nah, berarti di antara semua ini ada pertanyaan yang A. Jumlah siswa yang tidak memilih ketiga ekskul tersebut. Ada kata tidak memilih ketiga ekskul. Berarti dia tidak ada di B, tidak ada di M, dan tidak ada di S. Dia adanya di mana?
dia adanya di luar BMS. Berarti kita kasih simbol X karena kita belum tahu angkanya berapa. Dia ada di luar diagram Venn, dia ada di luar himpunan ini, ketiga himpunan ini, tetapi dia masih di dalam semesta. Itulah anak-anak yang tidak memilih ketiga ekskul. Nah, berarti dia apa tuh? X kan? Nah, gimana cara nyari nilai X? Katanya semua yang ada di dalam diagram Venn semestanya itu ada 50 anak. Sementara kalian perhatikan angka warna merah. Ada 7, 6, 3, 10, 5, 2, dan 9. Ini kita jumlahkan juga dengan X. Itu kalau ditambah harus 50. Kenapa? Karena total siswanya 50. Kita jawab ya. Nih, jumlah siswa yang tidak memilih ketiga ekskul adalah si X. Nah, baru tuh kita jabarin. Berarti 7. Nih, tambah 6, tambah 3, tambah 5, tambah 10, tambah 2, tambah 9, dan tambah X itu haruslah 50. Begitu ya. Sekarang kita hitung yang bisa dihitung. 7 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 10 tambah 2 tambah 9 adalah 42. Terus 42 ditambah X haruslah 50. Aljabar banget ini, materi kelas 7, jangan dilupain. Berarti kita mau nyari X gimana? 50 dikurang 42. Ini positif pindah ruas jadi minus. 50 dikurang 42 berarti menghasilkan 8 siswa. Jadi X-nya adalah 8. Ada 8 orang yang tidak memilih basket, musik, dan STC. Begitu ya? Bisa. Sekarang nomor 8. Yang B, 7B. Berapa siswa yang menyukai musik dan STC? Kan udah tahu nih, yang menyukai musik dan STC ada berapa? Ada 12 ya. Kalau sampai situ aja pertanyaannya kita bisa jawab. Ada 12. Tetapi ada syarat lain. Tetapi dari 12 itu tidak ada yang menyukai basket. Jadi yang menyukai basket kita pinggirin. Gitu ya. Nah, ini caranya. Menyukai musik dan STC ada 12 orang. Kita lihat nih, mana musik. Ini musik nih. Ini musik, ini STC. Berarti irisannya yang mana? Irisannya yang ini. Nah, benar kan 12? Nah, kemudian kita singkirkan yang menyukai basket. Dari 12 ini yang menyukai basket adalah yang 10. Kenapa? Karena 10 ini dia menyukai ketiga-tiganya. Berarti dia juga suka basket kan? Ini kita hilangkan. Gitu ya. Berarti 12 dikurang 10. Artinya yang hanya menyukai musik dan STC pure ada berapa orang? Ada 2 orang. Nih, gitu ya. Yang hanya menyukai musik dan STC pure ada 2 orang. Begitu cara jawabnya. Bisa? Insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke nomor berapa? Nomor 8. Sebentar Ibu geser dulu. Nah, ini yang Ibu janjikan, bukan janjikan sih, Ibu informasikan bahwa akan ada soal yang pengerjaannya menggunakan SPLDV tapi dia masuk ke fungsi. Ini contoh soal nomor 8-nya. Diketahui fx sama dengan px plus q. Lihatlah, fungsi ini tidak ada angka sama sekali. Jadi kita tidak bisa langsung mengerjakan dia, tetapi kita harus cari tahu dulu P-nya berapa sih, Q-nya berapa sih, gitu. Bisa ya? Sebentar, ini ada logo ini, Ibu delete. Oke. Ini soalnya ada fx sama dengan px plus q, kemudian f5 sama dengan 17. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ketika x-nya diganti dengan angka 5 maka menghasilkan bayangan atau angka 17. Ketika x-nya diganti dengan angka 2 maka menghasilkan bayangan atau nilai 8.
Pertanyaannya, ketika dimasukin angka 3 menghasilkan angka berapa? Belum tahu. Nah, sebelum menghasilkan ke sini, kita harus cari tahu dulu P-nya berapa, Q-nya berapa. Kita mulai ya. Bismillah. Fx sama dengan Px plus Q. Kita masukkan ke soal yang diketahui. Ketika X-nya diganti angka 5, maka semua huruf X juga harus diganti angka 5. Berarti Px jadinya P dikali 5 ditambah Q sama dengan 17. Ya, berarti P5 artinya 5P. P kali 5, maka hasilnya adalah 5P ditambah Q sama dengan 17. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika X-nya diganti angka 2, maka Px berarti juga jadi P dalam kurung 2. P kali 2 artinya apa P kali 2? Artinya 2P. 2P ditambah Q sama dengan 8. Ditulis ulang. Nah, kalian pasti familiar dengan bentuk ini. Kenapa? Karena sudah dipelajari di bab sebelumnya. Gitu ya. Nah, adakah yang bisa langsung dieliminasi? Karena Ibu di sini SPLDV-nya Ibu memilih pakai cara campuran. Gitu ya. Untuk kalian nanti pas pengerjaan soal boleh pakai cara substitusi murni atau pakai eliminasi murni atau eli-eli atau susi-susi. Ibu memilih campuran. Berarti Ibu harus menghilangkan terlebih dahulu eliminasi. Di sini sudah ada yang bisa dieliminasi karena hurufnya sama. Kemudian koefisiennya juga sama, sama-sama angka 1. Angka 1 boleh ditulis, boleh tidak. Terus ini sama-sama nih, sama-sama positif. Berarti biar jadi 0, tandanya dikurang. Udah, ini jadi 0. Kemudian 5P dikurang 2P. Berapa hasilnya? 3P. Terus 17 dikurang 8. Hasilnya berapa? 9. Nah, kita kan butuh nilai P-nya aja. Berarti P-nya kemanain? 3-nya dikemanain? 3-nya dijadiin pembagian. Karena 3P itu artinya 3 kali P sama dengan 9. Kalau kita mau cari P-nya saja, berarti 9 dibagi 3. 9 bagi 3 berarti hasilnya 3. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Gitu ya, karena kita baru dapat P-nya saja. Kita cari Q-nya dengan cara substitusi. Substitusi artinya mengganti. Kalian boleh pilih persamaan yang pertama atau yang kedua. Ibu pilih yang persamaan kedua karena lebih kecil angkanya. Berarti Ibu tulis ulang. 2P ditambah Q sama dengan 8. P-nya kita ganti. P-nya kan udah dapat 3. Berarti 2P artinya 2 dikali 3. Gitu ya. Ditambah Q sama dengan 8. 2 kali 3 berapa? 6. Tambah Q sama dengan 8. Kita mau cari Q-nya saja. Berarti 6-nya kita pindah ruas. Tadinya positif jadi negatif. Berarti dapat deh Q-nya 2, P-nya 3. Ya kan? Jadi P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 2. Nah, ini kalau sudah dapat baru kita bisa masukkan fungsi aslinya ke sini. Karena P-nya udah dapat, Q-nya udah dapat. Lanjut gabung dengan X-nya. X-nya yang diminta adalah 3. Masukkan ke persamaan. Fx sama dengan Px plus Q. X-nya 3 dari sini. Kemudian P-nya 3. Udah dapat dari hitungan. X-nya 3. Q-nya 2. Masukkan semuanya. Substitusi semuanya diganti aja. Gitu ya. X-nya diganti 3. Berarti P-nya diganti 3. 3. X-nya 3, Q-nya 2. Hitung manual. 3 kali 3, 9. Ditambah 2 sama dengan 11. Begitu. Bisa ya? SPLDV. Kalau sudah sampai sini, insya Allah kalian bisa. Menggunakan cara keyakinan kalian masing-masing. Kalian yakinnya pakai apa? Mau pakai eli-eli boleh, susi-susi boleh, campuran boleh. Bebas. Yang penting hasilnya sama.
Kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini sepertinya konsepnya sama dengan nomor 1 sampai 4 yang sudah Ibu ajarkan di papan tulis di kelas ya. Konsepnya sama, tinggal substitusi aja sesuai pertanyaannya. X-nya 4 berarti semua X diganti 4. Hanya saja soalnya Ibu bikin pangkat 2. Biar apa? Biar level pedes aja gitu ya. Terlalu mudah yang kemarin cuma penjumlahan. Ini ada nggak Bu? Ada dong. Ini keluar di esai kayaknya. Cuma angkanya berbeda. Kita lanjut. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 5. Ini soalnya. Kemudian tentukan bayangan fungsi x apabila x-nya diganti angka 4. Berarti semua x diganti dengan angka 4. 2 dikali X pangkat 2. Nah, di sini X pangkat 2. Ini tuh pangkat 2-nya punya X doang atau punya angka 2 juga, Bu? Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka pangkat 2 hanya milik X. Kalau milik angka 2, bentuknya seperti ini. 2X-nya di dalam kurung, kemudian pangkat 2. Jadi semua yang di dalam kurung ikut dipangkatkan. Begitu ya? Ini kan gak ada kurungnya, berarti si pangkat 2 ini hanya milik X seorang. Asik. Berarti 2 dikali X-nya diganti angka 4. Berarti 4 pangkat 2. Sekarang pertanyaan baru timbul. Dikali dulu atau dipangkat dulu? Nah gitu ya. Kalau di matematika urutannya itu adalah pangkat terlebih dahulu yang diselesaikan. Aduh dia muter, maaf. Pangkat dulu selesaikan, berarti jadinya 4 pangkat 2. Berapa tuh? 16. Berarti 2 dikali 16 ditambah 7 kali 4 sama dengan 28 dikurang 5. 5-nya nggak dikali X? Tidak. 5-nya 5 aja. Karena dia nggak ada huruf X-nya, berarti nggak ada yang perlu diganti. Kita hitung 2 kali 16 itu 32. 7 kali 4 itu 28 dikurang 5. 32 ditambah 28 itu 60. 60 dikurang 5, jawabannya 55. Yeay, sudah sampai sini saja. Ibu harap kalian bisa dipelajari pelan-pelan. Kalau dirasa memang penjelasan Ibu terlalu cepat, boleh tuh disetel mode slow. Bisa diatur kan kecepatannya? Gitu ya. Semoga ujian matematikanya lancar, enggak lupa-lupa. Kalau lupa semoga Allah kasih ingat kembali. Semoga kalian sehat selalu, lancar-lancar semuanya. Tolong main gamenya dikurangin, begadangnya dikurangin, melakukan hal-hal yang tidak faedah dan tidak penting itu dikurangin ya, karena yang bisa menolong kalian dalam ujian hanya diri kalian sendiri dan Allah. Jadi perbanyaklah berdoa, perbanyaklah usaha. Karena percuma kalau cuma doa doang gak ada usaha, itu nihil, gak mungkin. Atau usaha doang tanpa doa, itu sombong, kamu gak ingat Tuhan. Gitu ya. Terima kasih sebelumnya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.